Kak Yulan, halo teman-teman semua. Ya, bagaimana kabarnya Kak di tengah kondisi COVID yang semakin meningkat ini? Ya, halo Ona. Ya, bersyukur ya masih berada dalam keadaan yang sehat dan baik. Ya, kakak berharap kita semua dalam keadaan yang baik ya. Kalau Ona sendiri gimana kabarnya? Ya, puji Tuhan kabarku baik juga sih Kak, dan semoga selalu dalam keadaan baik. Ya teman-teman semua, dan di hari ini juga kita akan sama-sama membahas hal-hal yang penting dalam kehidupan kita. Jadi dalam beberapa waktu ini kita akan masuk dalam seri pembahasan 7 dosa maut. Ya, satu di antaranya yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai seks. Ya, pasti banyak yang di antara kita ketika berbicara tentang seks seperti hal yang baru. Maksudnya bukan hal yang baru untuk dibicarakan kembali. Ya, hari ini kita akan sama-sama membahas bersama dengan Kak Yulan terkait dengan hal-hal yang berkaitan tentang seks. Namun sebelum kita masuk untuk memulai dalam pembahasan kita di saat ini, kita akan sama-sama satu dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pertemuan yang Tuhan izinkan secara online ini, baik kami, Kak Yulan, ataupun Ona dan teman-teman siswa di saat ini yang akan mendengar firman ini. Biarlah Tuhan memberkati kami semua untuk ketika kami mendengar dan membahas firman ini, kami benar-benar bisa mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kami terkait dengan pembahasan terkait dengan seks ini Tuhan. Biarlah kami bisa benar-benar memahami apa yang Tuhan inginkan kami pahami, dan kami tidak menyalahgunakan itu dengan sembarangan Tuhan. Biarlah Tuhan tetap menolong kami untuk mengerti dan memahami apa yang Tuhan ingin sampaikan. Di doa dan permohonan kami Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya teman-teman, jadi hari ini kita akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan seks berdasarkan firman Tuhan. Nah, kira-kira apa sih Kak yang firman Tuhan katakan tentang seks? Iya, tentu saja seks ini bukan kata yang asing lagi ya bagi kita. Jadi seringkali kita menganggap hal ini tidak tepat untuk dibicarakan. Namun seringkali kita juga bergumul dengan hal ini. Nah, apa yang firman Tuhan katakan tentang seks? Jadi, seks itu berasal dari Allah. Dari Kejadian 1 ayat 27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi, perbedaan jenis kelamin termasuk dalam rencana penciptaan Allah. Dan Allah menyebut hasil ciptaannya itu baik. Kita harus menerima dengan senang tubuh dan seksualitas kita. Tidak perlu malu, menolak, atau berpura-pura tidak mempunyai dorongan seksual. Jadi, orang Kristen menerima seksualitasnya sebagai pemberian dari Bapa Surgawinya. Nah, tetapi sebagaimana pemberian-pemberian lainnya, seks dapat disalahgunakan. Nah, Allah memberikan seksualitas kepada kita disertai tanggung jawab untuk digunakan sesuai dengan kehendak-Nya, bukan untuk digunakan sesuka hati. Wah, kalau begitu sebenarnya seksualitas adalah anugerah dari Tuhan ya Kak? Ya, jadi mungkin pertanyaan baru, lalu bagaimana bisa anugerah itu menjadi dosa Kak? Ya, jadi mengagung-agungkan seks dan menomorsatukannya itu adalah sikap yang dikutuk Allah. Itu di dalam Roma pasal 1 ayat 24-27. Jadi perzinahan itu adalah dosa yang dilarang sejak 10 perintah Tuhan. Bahkan Yesus mempertajam definisi perzinahan, yaitu di dalam Matius 5 ayat 28 yang dikatakan, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Nah, kalau percabulan, yaitu hubungan seksual orang-orang yang belum menikah
itu juga dikutuk dalam Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 gitu ya. Nah, Rasul Paulus juga menyebut percabulan berulang-ulang. Misalnya di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 3, Galatia 5 pasal 19, Efesus 5 pasal 3, Efesus pasal 5 ayat 3 dan seterusnya ya. Jadi, kesucian sebelum pernikahan adalah standar yang Tuhan tuntut, baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan. Karena hubungan seksual hanya dibenarkan dalam ikatan pernikahan yang sah. Wah, tidak heran ya Kak jika manusia seringkali rentan untuk jatuh ke dalam dosa. Karena standar Yesus yaitu mempertajam definisinya, berpikir saja sudah berbuat dosa ya Kak. Lalu kira-kira akibatnya jika kita melakukan dosa ini apakah? Ya, jadi Allah membenci dosa seksual ini gitu ya. Akibatnya banyak tentu saja. Jadi kalau kita melihat kisah-kisah di dalam Alkitab, dosa ini menyebabkan banyak bangsa terjatuh. Dosa ini juga meruntuhkan kesucian banyak keluarga. Dosa ini juga banyak menyebabkan suami istri bercerai dan mengakibatkan banyak anak tak bersalah kehilangan keutuhan keluarga dan menghancurkan hati serta masa depan mereka gitu. Jadi seksualitas itu sebenarnya salah satu pemberian Allah gitu ya yang sangat berharga, yakni kasih manusia. Nah, dosa seksual itu menyeret manusia ke tingkat yang sangat rendah gitu ya. Nah, namun meskipun dosa ini menyebabkan banyak kehancuran, dosa ini pula yang paling banyak dilakukan. Bahkan di media sosial, televisi, dan bioskop-bioskop gitu ya. Itu juga banyak menjajakan dosa ini di hadapan kita. Wah, ternyata akibatnya tidak main-main ya Kak. Sangat mengerikan dampak yang ditimbulkan dari dosa ini. Nah Kak, kira-kira apa yang membuat dosa ini seringkali terus dilakukan meskipun banyak dampak buruk yang dihasilkan? Dari dosa seksual ini, manusia disodorkan untuk menikmati kenikmatan-kenikmatan yang sementara, namun teralihkan dari akibat-akibat dari dosa ini gitu ya. Nah, juga rasa kesepian dan kehancuran kerohanian yang berjalan sejajar dengan kelakuan cabul ini gitu ya. Jadi dosa ini meninggalkan bekasnya, tidak hanya secara fisik, namun juga kepribadian dan jiwa seseorang itu gitu ya. Dalam Galatia 5 ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, dan hawa nafsu. Nah, jadi Alkitab berkata bahwa dosa seksual itu adalah hasil dari kelicikan dosa. Nah, banyak orang yang saat ini melakukan dosa ini gitu ya. Banyak sekali, termasuk kita semua yang ada di sini, kita bergumul dengan dosa ini. Nah, orang-orang yang jiwanya sudah dirusak oleh dosa seksual itu bisa merasakan sangat jauh dari Allah gitu ya, karena sudah terpikat dengan dosa ini. Selain itu juga dosa seksual itu mencemoohkan dan menipu. Banyak orang yang menganggap enteng kuasa dosa ini. Kalau kita ingat cerita Alkitab, salah satu tokohnya bernama Simpson itu mempermainkannya gitu ya. Ia menganggapnya semacam olahraga dan mengira bahwa dosa seksual ini ada di bawah kuasanya. Tetapi pada akhirnya kita tahu dosa itu menguasai dia dan membinasakan hidupnya. Nah, dosa ini mengakibatkan penyesalan jika sudah selesai melakukannya. Allah mau mengampuni mereka, orang-orang yang melakukan itu, tetapi seringkali orang-orang yang melakukannya tidak sanggup mengampuni dirinya sendiri. Jadi dosa ini mengambil semua hal yang baik darinya dan tidak memberikan gantinya.
Jadi ini adalah tipuan dari iblis yang sangat-sangat menggoda begitu ya. Jadi iblis adalah ibarat majikan yang tidak mengenal belas kasihan gitu. Jadi teman-teman, dosa seksual itu bisa memperbudak orang. Di dalam Roma 16 ayat 6 dikatakan, berkata apakah kamu maksud saya di sini dari Roma 16 ayat 6 berkata, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati. Jadi banyak orang diperbudak oleh seks karena mereka menyerahkan diri kepadanya. Dalam Yohanes 8 ayat 34, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi orang itu sadar bahwa apa yang dilakukannya adalah salah, tetapi mereka tidak berdaya untuk melepaskan diri dari dosanya. Nah, jadi dosa yang tadinya memberikan kenikmatan, sekarang menjadi penindas gitu ya. Jadi dosa itu telah menjadi tuan bagi orang yang melakukannya. Wah, ternyata sangat mengakibatkan kerusakan dalam jiwa kita ya Pak. Ternyata juga mengerikan gitu ya Pak, dosa ini. Nah, pertanyaan baru yang bisa saya tanyakan lagi Kak, lalu bagaimana jika kita sudah terlanjur terikat dalam dosa tersebut? Mungkin kalau menurut Kakak seperti apa Kak? Iya, hanya ada satu tempat pengampunan, yaitu salib Kristus. Tempat di mana kita datang dengan pertobatan dan iman untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita mau membawa hidup kepada Kristus, Allah akan mengampuni setiap dosa yang sudah kita lakukan. Kita dibenarkan di hadapannya dan dibersihkan dari segala kecemaran. Bukan itu saja, Ia juga mau memberi kemenangan atas dosa seksual itu. Jadi teman-teman, kita dengan anugerah Allah dapat bertekad untuk tidak lagi melakukan dosa ini. Jadi manusia itu tidak memiliki kekuatan sendiri, tetapi Kristus akan masuk ke dalam hati dan memberi kekuatan dan kuasa dari surga untuk menentang godaan yang sangat dahsyat itu. Di saat ini, akuilah dosa, terimalah Dia, dan biarlah Dia membasuh hidupmu dan menjadikanmu orang yang baru. Nah, teman-teman semua, dari yang sudah disampaikan Kak Yulan, kita bisa mengetahui bahwa seks adalah anugerah yang berasal dari Tuhan. Tetapi bukan berarti kita dapat menggunakan sesuka hati, atau dalam kata lain, disalahgunakan. Karena akan mengakibatkan dosa, dan jika tetap melakukan dosa, maka dosa itu bisa menjadi tuan bagi orang yang melakukannya. Nah, dengan cara apa kita bebas dari dosa? Yaitu hanya ada satu tempat pengampunan, yaitu salib Kristus. Tempat di mana kita datang dengan pertobatan dan iman untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah itu, kita mengakui dosa kita menerima Tuhan sebagai Juru Selamat kita, dan kita membiarkan Tuhan sendiri untuk berkarya dalam hidup kita, dan menjadikan kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya teman-teman, jadi itu sekian dari renungan kita di saat ini. Semoga teman-teman bisa terberkati dengan firman saat ini. Terima kasih.